Halo Bu, Hai nak, kamu lagi di mana nak? lagi di kosan Bu. Ada apa Oh Bu? iya, tante kamu lagi masuk rumah sakit. Apa? Katanya sih kena malaria nak. Di setiap paginya, kota ini selalu memberikan cerita. Bahkan, banyak sejarah yang tersingkap di dalamnya. Batavia. Kota Jakarta dikenal dengan Batavia. Selain menyimpan banyak sejarah, ternyata di Batavia dahulu kala memiliki cerita panjang tentang malaria. Penyakit malaria di zaman kolonial Belanda menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius. Kita harus menjaga supaya jangan dapat penyakit malaria. Lebih dulu, nyamuk harus dibunuh. Pada tahun 1928 hingga tahun 1938, malaria menjadi wabah terbesar yang menyebabkan kematian utama di Hindia Belanda tentunya. 2.816 penduduk Eropa di Batavia meninggal karena malaria. Penyebab utamanya karena kondisi kelembaban dan suhu tropis di wilayah Hindia Belanda. Selain itu juga, pembangunan infrastruktur kolonial dan banyaknya genangan air yang disebabkan oleh penggalian tambak ikan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Anopheles. Wabah malaria ini mencapai 50% angka kematian di zaman Hindia Belanda dari berbagai kalangan, baik dari anak kecil hingga ibu hamil. Nyamuk Anopheles hidup di genangan air tenang dan tidak berpolusi. Nyamuk Anopheles lebih cepat berkembang biak di lingkungan curah hujan tinggi dan suhu udara lembab. Nyamuk Anopheles berkembang biak pada genangan air di muara, di sungai, di rawa, dan di perairan payau. Nyamuk Anopheles menjadi vektor parasit Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Ada beberapa jenis parasit Plasmodium penyebab malaria. Yang pertama adalah Plasmodium falciparum yang paling berbahaya dan sering menyebabkan malaria berat termasuk malaria cerebral, mulai dari gangguan otak, gagal organ, dan juga kematian. Selanjutnya, Plasmodium vivax, jenis penyakit malaria yang lebih umum tetapi kurang berbahaya dibandingkan dengan Plasmodium falciparum, namun dapat menyebabkan relapse, yaitu penyakit kambuh setelah periode bebas gejala. Berikutnya, Plasmodium malariae dan Plasmodium ovale yang penderitanya ditemukan dalam jumlah lebih sedikit di Indonesia. World Health Organization has been working with Indonesia for a long time, almost 75 years by now. Particularly in the malaria program, if you look at the significant progress Indonesia has made, in the 1950s, malaria is one of the high burden diseases in Indonesia. But if you look at today, only 25% of the districts or cities of Indonesia has malaria burden. And this is a significant, remarkable achievement made by Indonesia. And we have been partnering with Indonesia since the beginning.
Indonesia is one of the first few countries in Asia that joined the WHO Global Malaria Initiative in the 1950s. Globally, we as WHO work with countries by bringing the evidence and helping the countries adapt their local intervention to the context based on the best evidence available and the best practices from anywhere in the world. Likewise, we also create local evidence from Indonesia and take best practices from Indonesia to the world and to other countries. An example of that would be Indonesia looking at elimination at the subnational level, district by district. And this is a good approach for a large country with a decentralized system. And this can be a good practice that other countries can learn from. Presiden Soekarno juga sempat mengidap malaria. Bahkan tercatat beberapa kali malarianya kambuh. Misalnya, saat menjalani pengasingan di Ende Flores pada tahun 1933. Demikian pula beberapa jam sebelum naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, penyakit malaria naik signifikan, sehingga di tahun 1950 dilakukan pembasmian secara besar-besaran terhadap malaria dengan menggunakan penyemprotan massal, yaitu menggunakan diklorodifenyl trichloroethan atau kita sebut DDT. Kegiatan ini secara simbolik diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 November 1959 di Desa Kalasan, Yogyakarta. Program ini menjadi tonggak Hari Kesehatan Nasional atau sering disebut dengan HKN. Pada tahun 1968, Indonesia menggalakkan penanggulangan malaria nasional dan program ini mencakup upaya pencegahan, pengobatan, serta kontrol terhadap vektor malaria. Pemerintah bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk memperkenalkan obat-obat malaria dan melakukan penelitian serta mengembangkan metode baru dalam pengendalian malaria. Indonesia terus berfokus pada upaya pengendalian malaria, menekan jumlah kasus infeksi agar tidak lagi menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Tanah Papua dan wilayah Indonesia Timur lainnya masih menjadi tantangan utama dalam eliminasi malaria. Pada tahun 2023, sekitar 369.119 kasus malaria ditemukan di Papua, mulai dari Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Pada tahun 2017 dan tahun 2018, Kementerian Kesehatan telah membagikan sebanyak 2.824.450 buah kelambu anti nyamuk di 3 provinsi kawasan timur Indonesia, dengan rincian Papua 1.214.750, Papua Barat 485.700, dan Nusa Tenggara Timur 1.124.000, dan selanjutnya pada tanggal 9 hingga 16 April 2018 dilakukan pemantauan penggunaan kelambu anti nyamuk secara serentak di provinsi tersebut. Tenaga kesehatan juga memiliki peran kunci dalam memberikan pelayanan pengobatan dasar dan pemeriksaan awal bagi penderita malaria. Fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi tempat pemberian terapi anti malaria, distribusi kelambu berinsektisida, serta melakukan pengawasan dan pelaporan kasus malaria di tingkat desa. Nah, kita butuh kesabaran untuk membujuk warga untuk meminum obat itu. Yang mau minum obat itu ada takut dengan efek sampingnya. Kita bujuk dulu sih, pelan-pelan, sabar dulu. Lambat laun insya Allah warga itu mau menerima. Karena penyakit malaria itu sakitnya luar biasa, Bu. Namun berkat program pengendalian yang lebih baik, jumlah kasus malaria
telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia berkomitmen untuk eliminasi malaria pada tahun 2030. Indonesia's Papua region, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, and Timor-Leste are not just neighbors. They are part of one ecological and pathological island. Malaria does not recognize borders. It does not stop at coastlines, and so neither can we.